Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ivan Ridho, NIM 176101119. Di sini saya akan mempresentasikan tentang solusi model penelusuran banjir gelombang difusi dengan metode dekomposisi Adomian. Nah, yang pertama, penelusuran banjir atau flood routing bisa ditafsirkan sebagai suatu prosedur matematika untuk menentukan atau memperkirakan waktu dan besaran aliran banjir di suatu titik berdasarkan data yang diamati pada satu atau beberapa titik di bagian hulu. Dalam prakteknya terdapat dua macam penelusuran, yaitu distribusi flood routing yang bisa dikenal sebagai hidrolika routing dan lumpur flood routing atau yang biasa dikenal dengan hidrologi routing. Perbedaannya adalah hidrolika routing itu dihitung hanya sebagai fungsi terhadap waktu saja, sedangkan hidrologi routing itu merupakan fungsi terhadap ruang dan waktu. Nah, pada presentasi ini yang pertama tentang model penelusuran banjir gelombang difusi. Model penelusuran banjir gelombang difusi bentuk konservatif dilakukan untuk mendapatkan debit aliran banjir sebagai variabel terikat. Model ini terdiri atas persamaan konservasi massa dan persamaan konservasi momentum. Nah, persamaan satu diberikan yaitu do A per do T ditambah do Q per do X sama dengan 0. Persamaan kedua do Q per do X ditambah do dalam kurung Q kuadrat per A per do X ditambah G kali A dikali do H per do X sama dengan G AS0 dikurangi G ASF. Nah, untuk mendapatkan persamaan konveksi difusi dari bentuk konservatif persamaan 1 dan 2 diselesaikan secara simultan, yaitu dengan bentuk suku pertama dan suku 2 pada persamaan 2 diabaikan, sehingga persamaan 2 akan menjadi do H per do X sama dengan S0 dikurangi SF. Ini persamaan ketiga. Nah, selanjutnya diasumsikan bahwa lebar saluran konstan dan penampang melintang sungai adalah segi 4. Maka luas penampang saluran adalah A sama dengan B kali H. Dengan A sama dengan luas penampang, B adalah lebar saluran, dan H kedalaman air. Nah, lalu QXT disubstitusikan ke persamaan 1 dan 3, maka dapatkan persamaan keempat yaitu do Q per do T ditambah alfa dikali do Q per do X dikurangi D dikali do kuadrat Q per do X kuadrat sama dengan 0. Nah, lalu persamaan 4 merupakan persamaan difusi konveksi penelusuran banjir gelombang difusi. Selanjutnya untuk menentukan koefisien difusi D dan kecepatan gelombang banjir alfa digunakan persamaan CZ, yaitu SF sama dengan Q kuadrat per C kuadrat dikali B kuadrat dikali H pangkat 3 dengan C sama dengan koefisien CZ. Nah, selanjutnya persamaan CZ ditentukan terhadap Q dan H, maka diperoleh D sama dengan C kuadrat dikali B dikali H pangkat 3 per 2 mutlak Q. Nah, yang kedua adalah metode dekomposisi Adomian. Nah, metode dekomposisi Adomian ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh George Adomian. Metode ini menyelesaikan permasalahan secara langsung tanpa menggunakan linearisasi ataupun beberapa asumsi yang mungkin dapat berubah sifat-sifat fisik dari model yang didiskusikan. Pada penyelesaian bentuk sederhana gelombang dengan dimensi 1, metode dekomposisi Adomian mengandung dekomposisi fungsi U, X, Y, di mana U, X, Y sama dengan sigma N sama dengan 0 beta hingga dari UN X, Y, di mana UN X, Y N-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, pada bentuk sederhana persamaan gelombang dalam dimensi 1 yang telah diuraikan dengan pengaplikasian metode dekomposisi Adomian, persamaan kelima yaitu UTT sama dengan C kuadrat UXX, UXX. Nah, di mana X kurang dari 0 dan di mana X lebih dari 0 dan X kurang dari L dan T lebih dari 0. Nah, di mana U, X, T adalah fungsi yang dicari saat posisi X dan saat waktu T, dan C adalah konstan. Nah, pada persamaan 5 dapat ditulis sehingga persamaan 5 dapat ditulis menjadi UTT sama dengan C kuadrat dikali LX dikali U, X, T, di mana X lebih dari 0 dan X kurang dari L dan T lebih dari 0. Operator diferensial LT dan LX didefinisikan dengan LT sama dengan do kuadrat per do T kuadrat, sedangkan LX sama dengan do kuadrat per do X kuadrat. Nah, lalu diasumsikan operator integral LT inverse dan LX inverse ada dan dapat dimaknai sebagai integral tak tentu lipat 2 yang didefinisikan sebagai seperti itu. Nah, ini berarti bahwa LT inverse dikali LT kali U
X, T sama dengan U X, T dikurangi T dikali UT X, 0 dikurangi U X, 0 dan LX inverse dikali LX dikali U X, T sama dengan U X, T dikurangi X dikali UX X, 0 dikurangi U 0,T. Nah, solusi dapat diperoleh dengan menggunakan operator inverse LT inverse atau operator inverse LX inverse. Bagaimanapun juga penggunaan operator inverse LT pangkat -1 hanya dibutuhkan menggunakan kondisi awal, sedangkan operasi dengan LX inverse menentukan kegunaan dari kondisi awal dan kondisi batas. Nah, untuk alasan ini diaplikasikan metode dekomposisi dalam arah T, sedangkan setelah mengaplikasikan LT inverse untuk kedua ruas dan menggunakan kondisi awal, kita dapatkan UX, T sama dengan Fx ditambah T dikali Gx ditambah C kuadrat dikali LT inverse dalam kurung LX dikali UX, T. Nah, metode dekomposisi Adomian perubahan fungsi UX, T di mana UX, T sama dengan sigma n sama dengan 0 n sama dengan 0 sampai hingga UN X, T sehingga menjadi sigma n sama dengan 0 sampai hingga UN X, T sama dengan Fx ditambah T dikali Gx ditambah C kuadrat dikali LT inverse dalam kurung LX dalam kurung sigma n sama dengan 0 sampai hingga UN X, T atau dengan menggunakan komponen seperti yaitu diberikan persamaan ke-6 seperti itu. Metode tersebut menunjukkan bahwa komponen 0 U 0 X, T diidentifikasikan dengan lambang yang tidak termasuk dalam LT inverse pada persamaan 6. Komponen yang lain ditentukan dengan menggunakan relasi rekursif dengan U0 ditambah U1 ditambah U2 sampai hingga sama dengan Fx ditambah T kali Gx ditambah C kuadrat dikali LT inverse dalam kurung LX dikali U0 ditambah U1 ditambah U2 sampai hingga sehingga U0 XT sama dengan Fx ditambah T kali Gx. Lalu UK plus 1 X, T sama dengan C kuadrat LT inverse dalam kurung LX dikali U0 ditambah U1 ditambah U2 sampai hingga. Nah, dengan K lebih besar sama dengan 0. Nah, komponen-komponen U0 XT X, T U1, XT dan U2, XT dapat dituliskan secara terpisah dengan U0 XT sama dengan Fx tambah T dikali Gx U1 X, T sama dengan C kuadrat dikali LT inverse dikali LX dikali dalam kurung U0 sama dengan C kuadrat dalam kurung T kuadrat per 2 faktorial F double aksen X ditambah T pangkat 3 per 3 faktorial dikali G double aksen X. Nah, lalu U2 X, T sama dengan C kuadrat LT inverse dikali LX dikali dalam kurung U1 sama dengan C kuadrat dikali dalam kurung T pangkat 4 per 4 faktorial dikali F 4 X ditambah T pangkat 5 per 5 faktorial dikali G pangkat 4X sehingga diperoleh U X, T sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai hingga dari C dikali C pangkat 2n ditambah dalam kurung T 2 pangkat n per 2n faktorial dikali F pangkat 2n dari X ditambah T pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial dikali G dalam TG pangkat 2n dikali X. Nah, ini persamaan ke-7. Persamaan ke-7 merupakan solusi dari persamaan 5. Nah, yang kedua, selanjutnya adalah solusi model penelusuran banjir gelombang difusi dengan metode dekomposisi Adomian. Nah, di sini diberikan nilai awal Q X, 0 sama dengan Q0 sama dengan 25. Di kondisi batasnya Q0, T sama dengan Q L, T sama dengan 25. T nya lebih
lebih dari sama dengan 0. Persamaan penelusuran banjir gelombang difusi. Nah, persamaan ke-8 yaitu do Q per do T ditambah alfa dikali do Q per do X dikurangi Q dikali do kuadrat per do kuadrat Q per do X kuadrat sama dengan 0, di mana Q, X, T merupakan konsentrasi aliran, sedangkan X dan T berturut-turut adalah variabel ruang atau posisi dan waktu. Dengan kondisi awal Q X T sama dengan Q0. Nah, persamaan 8 dapat dikembangkan menjadi QT ditambah alfa dikali QX sama dengan QXX ditambah X. Nah, dapatkan persamaan ke-9. Nah, selanjutnya, metode dekomposisi adomian menggunakan operator diferensial LT dan LX dalam proses perhitungan. Nah, persamaan ke-9 dapat ditulis menjadi LT dikali Q ditambah alfa dikali LX dikali Q sama dengan Q LXX dikali Q ditambah X, di mana operator diferensial LT dan LX serta LXX didefinisikan sebagai LT sama dengan do per do T, LX sama dengan do per do X, LXX sama dengan do kuadrat per do X kuadrat, menggunakan operator integral seperti itu. Dengan mengaplikasikan operator integral pada kedua ruas, maka persamaan akan menjadi LT pangkat min 1 dikali LT dikali Q ditambah alfa LT pangkat min 1 dikali LX Q sama dengan LT pangkat min 1 dikali Q LXX Q ditambah LT pangkat min 1 X. Nah, itu persamaan ke-10. Nah, persamaan ke-10 akan menghasilkan persamaan Q X, T sama dengan Q X, 0 dikurangi alfa LT pangkat min 1 dikali LX Q ditambah LT pangkat min 1 dikali Q LXX Q ditambah LT pangkat min 1 X. Asumsikan bahwa P Q sama dengan Q LXX Q untuk menyederhanakan perhitungan. Nah, persamaan diperoleh persamaan 11 yaitu Q X, T sama dengan Q X, 0 ditambah LT pangkat min 1 dalam kurung dikalikan PQ sama dengan alfa dikali LX Q ditambah tutup kurung ditambah LT pangkat min 1 X. Nah, selanjutnya metode dekomposisi menggunakan jumlahan dari komponen-komponennya didefinisikan dengan Q X, T sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai T hingga jadi Qn X, T. Ini diperoleh persamaan ke-12. Lalu persamaan ke-13 PQ sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai T hingga dari AN. Dengan mengaplikasikan persamaan 12 dan 13 kepada persamaan 11 tadi, maka akan terbentuk persamaan yaitu sigma N sama dengan 0 sampai T hingga dari Qn X, T sama dengan Q X, 0 ditambah LT pangkat min 1 X ditambah LT pangkat min 1 dikali dalam kurung sigma N sama dengan N sama dengan 0 sampai T hingga dari AN dikurangi alfa dikali LX dikali sigma N sama dengan 0 sampai T hingga dari Qn X, T. Nah, di mana AN adalah seperti itu. Nah, polinomial adomian AN untuk kasus ini diberikan oleh A0 sama dengan Q0 dikali Q0 XX, A1 sama dengan Q1 dikali Q0 XX ditambah Q0 dikali Q1 XX, A2 sama dengan Q2 dikali Q0 XX ditambah Q1 dikali Q1 XX ditambah Q0 dikali Q2 XX, dan AN sama dengan Qn dikali Q0 XX ditambah Qn min 1 dikali Q1 XX sampai ditambah Q0 ditambah Qn XX. Hasil dari setiap komponen dari dekomposisi adalah Q0 ditambah Q1 ditambah Q2 sama dengan Qx, 0 ditambah LT pangkat min 1 X ditambah LT pangkat min 1 dikali A0 ditambah A1 ditambah A2 lalu ditambah alfa dikali LX di dalam kurung dikalikan Q0 ditambah Q1 ditambah Q2. Lalu Q1 nya sama dengan LT pangkat min 1 dikali A0 dikurangi alfa dikali LX dikali Q0. Lalu Q2 nya LT pangkat min 1 dikali dalam kurung A1 dikurangi alfa dikali LX Q1. Lalu Q3 sama dengan LT inverse dikali A2 dikurangi alfa dikali LX Q2.
sampai Gn plus 1 sama dengan LT pangkat min 1 dari AN dikali AN sama dengan alfa dikali LX dikali Gn. Solusi eksak diberikan solusi eksaknya diberikan oleh lim N sampai T hingga dari Gn sama dengan G X, T. Nah, suku kawan dari pendekatan dari konsentrasi G adalah Rn fungsional G sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N min 1 K X, T. Maka Q0 sama dengan XT ditambah 25, Q1 sama dengan min alfa setengah T kuadrat, Q2 sama dengan 0, Q3 sama dengan 0, Q4 sama dengan 0, dan Q5 sama dengan 0. Maka solusi eksak dari konsentrasi G yaitu R sama dengan 25 ditambah XT dikurangi alfa setengah T kuadrat. Nah, ini persamaan ke-14. R adalah hasil dari setiap komponen G. Persamaan 14 merupakan solusi dari persamaan 8. Nah, selanjutnya simulasi model. Simulasi model penerusan banjir gelombang difusi dengan metode dekomposisi atomian dengan menggunakan MATLAB seperti gambar tersebut. Nah, parameter yang digunakan adalah kecepatan aliran rata-rata V sebesar 2 meter per second. Selain itu, diinputkan nilai yang telah ditetapkan yaitu panjang ruas saluran atau L sama dengan 150.000 meter dengan output yang dihasilkan berupa pengaruh kecepatan aliran rata-rata atau V yang berbeda terhadap gelombang difusi pada aliran sungai atau Q. Simulasi program untuk mengaruh kecepatan aliran rata-rata sebesar 2 meter per second terhadap gelombang difusi aliran sungai. Nah, gambar 1 tadi, gambar 1 merupakan grafik persamaan difusi dengan kecepatan sebesar 2 meter per second. Grafik tersebut merupakan hasil simulasi selama 3600 detik atau 1 jam. Nah, dapat dilihat bahwa kemiringan gradien aliran dari waktu 0 detik sampai 3600 detik bertambah terus menerus. Nah, dengan contoh grafik persamaan difusi dari waktu 600 detik lebih rendah di kemiringan daripada 3600 detik. Gradien garis-garis pada persamaan difusi gambar 1 merupakan perubahan Q terhadap perubahan X dilambangkan M sama dengan dou R per dou X sama dengan T. Nah, dengan R adalah hasil dari setiap komponen Q. Grafik membentuk suatu garis lurus sehingga semakin T bertambah maka gradien Q akan semakin besar, di mana gradien Q sebesar waktu sebesar T. Nah, semakin T besar maka perubahan konsentrasi Q terhadap perubahan ruang akan semakin cepat. Jika titik jauh dari titik posisi atau titik ruang sama di titik awal X sama dengan 0, semakin T bertambah maka konsentrasi akan semakin berkurang karena pada posisi awal konsentrasi akan mulai menyebar pada posisi akhir. Semakin bertambahnya waktu maka konsentrasi akan meningkat karena telah tersebarnya konsentrasi dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, peristiwa penyebaran konsentrasi pada persamaan difusi ini relevan dengan keadaan fisik dalam kehidupan nyata. Nah, kesimpulannya dari presentasi di atas kita dapat menarik kesimpulan yaitu model penerusan banjir gelombang difusi untuk konservatif adalah sebagai berikut, yaitu dou Q per dou T ditambah alfa dikali dou Q per dou X dikurangi Q kali dou kuadrat Q per dou X kuadrat sama dengan 0. Sedangkan model penerusan banjir gelombang difusi bentuk konservatif dengan metode dekomposisi atomian yang diperoleh dengan cara mengubah persamaan ke bentuk deret Q X, T sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai T hingga dari Qn X, T adalah R sama dengan 25 ditambah X dikali T dikurangi alfa dikali setengah T kuadrat. Nah, dimana R adalah hasil dari setiap komponen Q. Pengaruh kecepatan aliran rata-rata yang berbeda terhadap gelombang difusi pada aliran sungai dengan kecepatan aliran rata-rata V waktu iterasi selama 1 jam dan panjang saluran 150.000 meter, maka dapat disimpulkan bahwa T bertambah maka gradien dari Q akan semakin besar, di mana gradien Q sebesar T dan semakin T membesar maka perubahan konsentrasi Q terhadap perubahan ruang akan semakin cepat. Nah, grafik yang diperoleh dari metode dekomposisi atomian bahwa kemiringan gradien aliran dari waktu 0 sampai detik ke 3600 detik bertambah terus menerus. Nah, grafik persamaan difusi dari waktu 600 detik lebih rendah kemiringannya daripada 3600 detik. Ini menunjukkan bahwa semakin T bertambah maka konsentrasi penyebarannya semakin meningkat. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.